Halo semua, kami dari kelompok 8 dan sekarang kami lagi di mana nih? Kita ada di Museum Gedung Juang 45. Jadi di sini anggotanya ada aku Kezia, aku Kinzi, Dan saya Dipta. dan Kak Davinya lagi sakit. Ayo kita masuk. Oke guys, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Nah di sini bisa dilihat dalam Museum Juang 45 ini terdapat ruangan yang terdedikasi untuk menjelaskan dan juga memperlihatkan peninggalan-peninggalan semasa kedudukan Jepang di Indonesia. Jadi langsung aja kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi sekarang aku menjelaskan tentang masa kedudukan Jepang di Indonesia. Setelah 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, pada tahun 1942, pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah kependudukan Jepang di Indonesia dimulai. Jepang dengan propagandanya sebagai saudara tua berusaha meyakinkan bangsa Indonesia sebagai saudara muda yang harus membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Dengan propaganda tersebut, rakyat Indonesia disiapkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa menjadi tenaga kerja sukarela atau romusha. Ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja untuk membangun fasilitas militer dan sipil di seluruh Indonesia. Selain itu, rakyat diminta menyerahkan panen berasnya kepada pemerintahan militer Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik perangnya. Meski demikian, ada sisi positif ketika Jepang membentuk barisan-barisan bersenjata untuk mendukung Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Para pemuda dibekali latihan kemiliteran dan penggunaan senjata. Jadi di sini ada deskripsi pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau juga disebut dengan PETA. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA merupakan pasukan yang dibentuk pada tanggal pendudukan Jepang tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Serei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di sini. Terus di sini kita juga ada peninggalan-peninggalan dari masa penduduk Jepang. Pertama ada mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Terus di sini kita ada kain bagor. Juga ada seragam tentara PETA yang dipakai. Terus terakhir di sini ada samurai gunto. Ini itu cuma replika yang adalah perlengkapan militer standar yang dibedakan keluaran angkatan darat sebagai Shin Gunto dan Al sebagai Kai Gunto, dibuat dari sutra dan katun. Terus di atas juga ada poster bom Hiroshima Nagasaki yang dibom oleh Amerika. Terus di sini juga ada poster dan koran dari masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Jadi guys, di sini ada patung replika 1:1 dari Bapak Ahmad Subarjo, dan di sini juga ada bendera PETA, di mana PETA itu merupakan pasukan tentara pembela tanah air yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berikutnya di sini terdapat juga foto-foto di mana pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat ke pemerintahan Jepang. Dan berikutnya di sini juga ada foto-foto terkait hal tersebut, dan di sini juga ada salah satu poster propaganda yang digunakan pada masa kedudukan Jepang. Dan sebelum di sini juga ada foto-foto kondisi masyarakat Indonesia, dan bisa diperhatikan di sini kondisi masyarakat Indonesia pada saat masa kedudukan Jepang itu sangat memprihatinkan ya. Ini terlihat sangat kekurangan gizi karena mereka itu dipaksa kerja dan tidak diberi makan juga oleh pemerintahan Jepang. Dan di sini juga ada poster propaganda lagi. Nah yang terakhir di sini ada Bapak Witana miniaturnya, dan di sebelahnya ada miniatur dari Bapak Syarif Tajer.
Berikutnya di sini ada kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang ya. Nah, yang pertama ini adalah kelompok anti fasisme Jepang. Yang kedua ini kelompok PETA, yaitu pembela tanah air, seperti yang tadi kami perlihatkan benderanya seperti apa. Berikutnya ada kelompok PUTRA yang merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Di dalam kelompok PUTRA ini terdapat 4 serangkai yang terlihat dalam foto ini, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Berikutnya ada kelompok Kaigun, dan terakhir ada juga kelompok Menteng 31, di mana Menteng 31 kebetulan merupakan gedung yang dijadikan Museum Juang 45 ini.